Shalom, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, para teman-teman sahabat yang ada di media sosial Facebook. Malam hari ini saya mau mengajak kita ibadah singkat sebelum Bapak Ibu beristirahat dari segala kelelahan Bapak Ibu sepanjang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat sepanjang hari ini Tuhan telah menjaga kami, menolong kami, memelihara hidup kami. Sampai hari ini kami baik-baik saja karena Tuhan yang memberikan kami kemampuan, kekuatan, dan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah menyerah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu tercurah atas setiap kami, melawat setiap kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Kita akan mengangkat satu pujian kepada Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari bersama-sama Bapak Ibu angkat pujian ini. Yakini, percayai, imani, dimanapun engkau berada, Allah Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita, melawat kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Mari sama-sama katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Bersama-sama katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku.
Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Terpujilah Engkau Allahku, Allah yang bertata, yang berkuasa. Di bumi, di sorga, di alam maut Engkau berkuasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap hati kami malam ini. Dimanapun kami berada, kami tahu Engkau ada bersama kami. Oh Roh Kudus, lawat setiap hati kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Masuklah dalam hati kami Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bersama-sama katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Inilah kerinduan kami malam ini, Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menjadi berkat bagi sesama kami. Engkau pakai kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Engkau pakai kami menjadi perpanjangan lidah dan bibir dan mulut Bapa, memperluas kerajaan-Mu, memberitakan Injil-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, biar setiap orang yang mendengarkan Injil-Mu, mereka mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Hidup mereka diubahkan, hidup mereka dipulihkan, hidup mereka dikuatkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya malam ini malam mujizat bagi setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang menderita Tuhan pulihkan, yang bersusah hati Tuhan menghiburkan. Kami yakin percaya
Engkau naik ke sorga, supaya Roh Kudus diutus ke tengah-tengah kami untuk menghiburkan, menguatkan kami. Tiba waktunya kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami berharap kepada Tuhan saja. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami bukan mengandalkan manusia. Kami bukan mengandalkan koneksi kami. Kami bukan mengandalkan saudara keluarga kami. Terkadang keluarga bisa mengecewakan kami. Terkadang orang-orang yang terdekat bisa mengecewakan kami. Kami berharap kepada orang lain bisa menolong, tetapi terkadang justru mengecewakan kami. Hari ini kami mau berharap kepada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Malam hari ini saya akan mau berbagi firman Tuhan. Saya beri tema berserah bukan menyerah. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berserah bukan menyerah. Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan malam hari ini dari kitab Injil Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai dengan seterusnya. Judul perikop di sana dikatakan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Haleluya. Saya yakin percaya ketika saudara Bapak Ibu mendengarkan firman ini, ada harapan, ada pengharapan, ada kekuatan yang baru. Berserah bukan berarti menyerah. Yakin percayalah, saya bacakan firman Tuhan ini. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak yang berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Luar biasa Tuhan Yesus, karisma Yesus yang luar biasa, sehingga oleh karena karisma dia, sehingga karena hadirat yang luar biasa ada di dalam diri Yesus, menarik banyak orang, menarik perhatian banyak orang. Orang selalu berbondong-bondong mengikut Yesus. Kemana Yesus pergi, berbondong-bondong orang mengikut dia. Haleluya. Itulah Yesus yang kita sembah. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat yang ke-24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Oh haleluya. Selalu kemanapun Yesus pergi, selalu di sana ada banyak orang yang berbondong-bondong. Puji Tuhan, apakah yang mengakibatkan banyak orang yang berbondong-bondong? Karena ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri Yesus. Karena ada sesuatu yang berbeda yang dilihat kebanyakan orang dalam diri Yesus. Ada sesuatu kuasa, ada mujizat, ada teladan, ada pengajaran yang dikerjakan, yang ditunjukkan Yesus. Sehingga orang tertarik Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Kemanapun Yesus berjalan, mujizat terjadi. Kita mau fokus kepada wanita pendarahan ini Bapak Ibu. Kita baca ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Oh luar biasa Bapak Ibu. Seorang wanita mengalami pendarahan 12 tahun. Oh ini suatu kondisi yang sangat parah. Ini suatu kondisi yang sangat-sangat sulit. Saya yakin percaya ini wanita sudah tidak mengalami hal yang baik dalam kehidupannya. Saya saja sakit 20 hari di rumah sakit. Sudah begitu luar biasa sakitnya minta ampun. Saya kurus, badan saya turun 7 kilo Bapak Ibu. Apalagi ini wanita mengalami pendarahan. Pendarahan artinya darahnya keluar. Wow, darah itu melambangkan kehidupan. Darah itu sumber
sumber kekuatan, sumber kehidupan bagi manusia. Bayangkan darah itu keluar pendarahan selama 12 tahun. Mari saya akan baca selanjutnya. Haleluya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan kesaksian firman Tuhan malam hari ini yang saya alami, Bapak Ibu. Seperti wanita pendarahan ini, dia pergi ke tabib, dia pergi kepada orang pintar, dia pergi mencari kesembuhan, dia habiskan uangnya, dia habiskan hartanya hanya untuk memperoleh kesembuhan, sampai berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah habis semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Bayangkan Bapak Ibu, berulang-ulang artinya tidak satu kali, tidak dua kali, tidak tiga kali. Selama 12 tahun saya yakin percaya, bukan hanya 10 kali, mungkin sudah beratus kali dalam 12 tahun dia mencari kesembuhan, dia mencari mungkin tabib yang luar biasa, dia mungkin mencari dokter yang hebat, spesialis yang hebat, orang pintar yang hebat, mungkin yang punya ilmu yang hebat. Tapi apa yang terjadi? Bukan semakin membaik, justru keadaannya semakin memburuk. Itu yang saya alami, Bapak Ibu. Sebelum saya dirujuk ke Balikpapan, sesungguhnya sakit yang saya alami ini sudah 2 bulan lamanya, Bapak Ibu. Saya sudah pergi ke tukang urut, saya sudah pergi ke akupuntur, saya sudah fisioterapi, saya sudah berenang, Bapak Ibu. Saya sudah rendam kaki pakai air garam. Itu kata banyak orang harus demikian supaya itu urat-urat sarafnya bisa longgar. Saya lakukan, saya kerjakan semuanya, Bapak Ibu. Namun apa faedahnya? Tidak ada, justru keadaan saya makin memburuk. Banyak tukang urut yang sudah mengurut saya, dibilang dia ahli saraf urut, ahli urat dan saraf. Justru ketika dia urut, keadaan kondisi saya semakin parah. Saya bisa bayangkan kondisi keadaan wanita pendarahan ini selama 12 tahun. Dia mencari kesembuhan, dia mencari kesembuhan. Haleluya, haleluya. Tapi saya yakin percaya ini wanita bukan wanita biasa-biasa. Ini wanita yang luar biasa. Kenapa saya katakan wanita yang luar biasa? Selama 12 tahun dia mencari kesembuhan. Yang pertama, kenapa saya katakan dia luar biasa? Yang pertama, dia tidak menyerah. Bayangkan Bapak Ibu, 12 tahun dia cari kesembuhan, dia tidak menyerah. Dia terus cari selama 12 tahun, Bapak Ibu. Hari ini saya mau bertanya kepada saudara, berapa lama engkau sakit dan berapa lama engkau mencari kesembuhan? Apakah hari-hari ini engkau sedang menyerah dengan sakit penyakitmu? Oh haleluya, mari engkau bangkit, berserah bukan menyerah. Jangan menyerah, tetapi berserahlah kepada Tuhan. Masih ada harapan, haleluya. Ini wanita punya kekuatan batin yang luar biasa. Dia tidak gampang menyerah. Dia punya harapan. Mungkin kalau aku sana aku akan sembuh. Mungkin kalau aku ke sana ada harapan. Bapak Ibu, kalau engkau mengalami sakit penyakit, yang pertama yang harus engkau miliki adalah semangat juang. Jangan pernah menyerah, tetapi berserahlah kepada Tuhan. Haleluya. Selanjutnya saya mau bacakan ayat firman Tuhan ini. Di ayatnya yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Baru dia mendengar berita tentang Yesus. Haleluya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Luar biasa Bapak Ibu. Selain wanita pendarahan ini, dia tidak gampang menyerah.
Selain wanita pendarahan ini, seorang wanita pejuang, seorang wanita yang memiliki integritas, seorang wanita yang memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Dia tidak mau menyerah. Mungkin banyak orang sudah berkata yang buruk kepada dia. Mungkin orang sudah memprediksi, sudahlah, engkau tidak ada harapan lagi. Mungkin ini udah saatnya engkau sudah dipanggil, engkau mati. Tetapi dia tidak menyerah Bapak Ibu. Dia tetap cari dan mencari dan mencari. Hari ini apapun sakit penyakitmu, cari dan mencari dan mencari. Carilah mujizat Tuhan, cari wajah Tuhan Bapak Ibu. Bayangkan, dia belum ketemu dengan Yesus. Alkitab mencatat tidak dengan jelas bahwa dia bukan seorang yang percaya Yesus. Mungkin Alkitab tidak dengan jelas menceritakan juga dia bukan keturunan orang Israel, bukan orang-orang yang rajin ibadah, yang rajin berdoa. Tetapi dia baru pertama kali, bayangkan sekali lagi, baru pertama kali mendengar berita tentang Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Saya mau sampaikan sama kita semuanya. Mungkin kita sudah terlalu banyak mendengar berita tentang Yesus, tapi kenapa tidak kita mengalami mujizat? Kenapa saudara tidak mengalami pemulihan? Ini sesuatu yang perlu kita ketahui dan kita bahas Bapak Ibu. Mari kita baca ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya berkata demikian. Ayat yang ke-28 demikian. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Oh, ini luar biasa Bapak Ibu. Wanita pejuang, wanita yang tidak gampang menyerah, wanita yang punya kepercayaan diri yang tinggi. Walaupun diolok-olok orang, walaupun mungkin orang sudah tidak mendukung lagi dengan dia karena habis hartanya. Mungkin juga dia sudah pergi ke keluarga meminjam uang untuk berobat, tetapi orang tidak kasih, sudah menolak dia. Terkadang memang hidup ini seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita susah, orang tidak mau dekat dengan kita. Ketika kita susah menderita, banyak orang yang menjauh dari kita. Sebelum kita dekat ke rumahnya, kalau kita sudah dilihat dari pintu rumahnya, dari jendela rumahnya, dia buru-buru tutup pintu rumahnya dan tutup jendelanya. Jangan sampai dia masuk ke rumah nanti minjam uang. Haleluya. Mungkin ini pernah kita alami. Kita dikucilkan, kita disepelekan, kita dianggap sebelah mata karena kita tidak punya apa-apa. Kita menderita. Inilah gambaran yang dialami wanita pendarahan selama 12 tahun. Seluruh yang ada padanya sudah habis, tetapi dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah. Sekali lagi Bapak Ibu, kuncinya yang pertama, miliki iman, miliki nilai juang. Ini perempuan, wanita yang tidak menyerah, tetapi dia wanita pejuang. Sama-sama katakan wanita pejuang. Kita harus orang-orang yang mau berjuang. Kita harus orang-orang yang mau bertekad. Tekad itu perlu Bapak Ibu. Jangan gampang menyerah. Ini wanita tidak gampang menyerah. Dia percaya diri, dia pejuang, dan dia seorang wanita yang kuat tentunya Bapak Ibu. Haleluya. Asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Apakah yang dimaksud dengan asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh? Ini berbicara tentang iman. Ini berbicara tentang keyakinan. Tahukah Bapak Ibu, ketika Yesus berjalan di dalam kerumunan, kalau saya mau kasih tahu situasi, keadaan, kondisi ketika Yesus berjalan, ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus.
Bayangkan ada banyak orang yang berbondong-bondong, mungkin yang berdesak-desakan supaya dia dekat dengan Yesus. Banyak orang yang menyentuh Yesus, tapi nggak ngalami apa-apa ibu. Bapak ibu, banyak orang yang berpapasan dengan Yesus, mungkin tidak sengaja juga menjamah jubah Yesus, tapi nggak ngalamin apa-apa Bapak ibu. Ini yang mau saya sampaikan. Ada banyak orang beribadah, ada banyak orang datang ke gereja, tapi hanya sekedar ibadah, tapi hanya sekedar gereja, tetapi ibadahnya, gerejanya tidak mencuri perhatian sorga, tidak menarik perhatian sorga Bapak Ibu. Haleluya. Bayangkan perjuangan wanita, seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saya yakin dia ini sudah sangat kurus kering. Saya yakin dia ini sudah tidak memiliki tenaga yang cukup untuk melewati kerumunan orang yang banyak. Saya yakin dia pertaruhkan nyawanya untuk terakhir kalinya, asal dia ketemu dengan Yesus yang pernah dia dengar berita tentang Yesus dari orang lain, bahwa Yesus itu penyembuh, bahwa Yesus itu pelaku mujizat. Bayangkan, dia bukan seorang yang rajin berdoa, dia bukan seorang yang rajin beribadah, hanya sekedar dia dengar berita tentang Yesus dari orang lain, tapi itu membangkitkan imannya, sekali lagi imannya dan keyakinannya Bapak Ibu. Kenapa orang datang ke gereja tidak mengalami apa-apa? Kenapa orang beribadah tidak mengalami apa-apa? Karena banyak orang hanya sekedar beribadah, karena banyak orang hanya sekedar bergereja, menjadi orang yang menjadi orang agamawi Bapak Ibu, sekedar beribadah tidak mengalami Tuhan. Kenapa? Tidak memiliki iman, tidak memiliki koneksi frekuensi iman yang menyentuh sorga, sekali lagi, frekuensi iman yang mempertaruhkan nyawanya, yang mempertaruhkan segala sesuatu yang ada dalam diri wanita pendarahan ini. Apa itu? Nyawanya sendiri menjadi taruhan. Dia rela menerobos kerumunan orang yang berbondong-bondong. Bisa saja dia disenggol, bisa saja dia didorong. Karena apa? Orang banyak ingin mengalami mujizat dengan Yesus. Bisa saja dia mengalami kecelakaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah melihat orang nonton konser, di konser itu terlalu banyak orang yang suka dorong-mendorong jatuh. Bayangkan Bapak Ibu situasi wanita pendarahan ini. Dia pertaruhkan segalanya. Dia pertaruhkan imannya. Dia pertaruhkan nyawanya. Dia tetap tidak menyerah. Dia berjuang. Sekali lagi, dia tidak menyerah. Dia tetap berjuang. Dia percaya diri. Karena saya tahu ketika banyak orang yang berada di tengah-tengah Yesus, banyak orang pasti mencemooh dia. Ngapain ini wanita ini? Ngapain ini perempuan ini? Sudah jelek, kurus, apa sih yang mau dia cari? Mungkin banyak orang yang menyepelekan dia. Mungkin banyak orang justru mengusir dia. Tetapi dia tidak menyerah. Dia yakin, percaya. Dia berjuang. Asal ku jamah saja. Ini kuncinya Bapak Ibu. Bukan tentang menjamah jubah Bapak Ibu. Semua orang menjamah jubah Yesus. Tetapi ini bicara tentang keyakinan. Berbicara tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan bukti dari segala sesuatu. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita lihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Luar biasa ini wanita. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ada keyakinan yang sangat luar biasa. Ada iman yang sangat dahsyat. Iman bukan iman rata-rata. Keyakinan bukan keyakinan rata-rata, tetapi iman di atas rata-rata. Tetapi keyakinan di atas rata-rata. Iman yang mempertaruhkan nyawanya, keyakinan yang mempertaruhkan nyawanya, itu yang mencuri perhatian sorga, itu yang menarik kuasa,
Itu sekali lagi Bapak Ibu, ini yang perlu saya jelaskan. Itu yang menarik kuasa keluar dari tubuh Yesus. Mari kita baca ayat selanjutnya Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Ayatnya yang selanjutnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Bayangkan Bapak Ibu, banyak orang yang menyentuh Yesus. Banyak orang yang bersenggolan mungkin dengan Yesus. Banyak orang juga mungkin yang menyentuh jubah Yesus, tapi tidak mengalami apa-apa Bapak Ibu. Tetapi ini wanita lain. Ini wanita pendarahan lain daripada yang lain. Kenapa? Imannya iman di atas rata-rata. Keyakinannya keyakinan di atas rata-rata. Haleluya, haleluya. Apa yang dikatakan Yesus, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Oh haleluya. Bayangkan Bapak Ibu, di tengah-tengah kerumunan orang yang banyak mengikut Yesus, ada banyak orang yang menyentuh Yesus, tetapi Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Itu makanya murid-murid heran. Oh, begitu banyak orang bisa berpapasan, bisa bersentuhan. Kenapa Yesus bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus pada saat itu. Maksud Yesus, siapa yang menarik? Siapa yang menarik jubahku? Artinya begini, siapa yang mencuri perhatianku, yang membuat kuasa keluar, yang membuat kuasa keluar dari hidupku, dari tubuhku. Wow, luar biasa ini firman Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Selanjutnya saya mau baca Bapak Ibu.